Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Rahayu, NIM 1904251 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan uji regresi variabel intervening dengan menggunakan SPSS. Nah, adapun contoh soal yang saya ambil di sini yakni dapat kita lihat pada layar bahwasanya merumuskan sebuah hipotesis umum yang akan diajukan dalam analisis jalur, yakni pengaruh gaya kepemimpinan sebagai X1 dan lingkungan kerja sebagai X2 terhadap motivasi yaitu Y, serta dampaknya terhadap kinerja guru yakni Z. Sementara itu, hipotesis yang akan diuji satu persatu antara lain yang pertama, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Yang kedua, pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z. Dan yang ketiga adalah pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Sebelumnya, kita masuk kepada aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu, dan kita ambil bagian variable view-nya. Dan pastikan bahwa kolom yang pertama itu berisi X1, yang kedua X2, dan seterusnya Y dan Z. Dan pada labelnya kita sesuaikan dengan contoh soalnya, yakni bahwa X1 adalah gaya kepemimpinan dan seterusnya. Selanjutnya, kita ambil data view dan kita pindahkan data yang sebelumnya sudah disiapkan di Excel. Kemudian kita paste di SPSS. Selanjutnya kita ambil analyze dan kemudian regression, kemudian linear. Kita pindahkan yang X1-nya ke bagian independen, X2-nya juga ke independen, dan yang Y-nya ke dependent. Kemudian pastikan metodenya itu sudah enter dan klik OK. Dan ini adalah hasil dari regresi yang pertama. Selanjutnya kita masuk pada regresi yang kedua, ambil analyze kembali, kemudian klik regression, linear. Kemudian pindahkan yang motivasi tadi ke independen. Dan yang kinerja guru, yang Z ke dependen, metodenya enter, kemudian OK. Dan ini hasil dari regresi yang kedua. Selanjutnya, kita lihat hasil dari regresi yang pertama terlebih dahulu. Yakni mengacu pada output regresi model pertama pada bagian tabel koefisiennya, dapat kita lihat bahwasanya nilai dari signifikansi dari kedua variabel yaitu X1 0,00 dan X2-nya juga 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwasanya regresi pada model yang pertama ini, yakni variabel X1 dan X2 itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya, berdasarkan nilai R-squared yang terdapat pada tabel model summary, dapat kita lihat bahwasanya nilainya adalah sebesar 0,407. Hal ini menunjukkan bahwasanya sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 40,7%. Sementara sisanya 59,3% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Kemudian selanjutnya kita lihat hasil dari regresi yang kedua. Yakni berdasarkan output regresi model yang kedua ini pada bagian tabel koefisien dapat kita lihat bahwasanya nilai dari signifikansi dari ketiga variabel yaitu X1 sama dengan 0,026, X2 0,043 dan Y sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwasanya regresi model 2, yakni variabel X1, X2, dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Kemudian
Besarnya nilai R-squared yang terdapat pada tabel model summary dapat kita lihat juga bahwasanya nilai yang didapatkan adalah 0,645. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z adalah sebesar 64,5%. Sementara sisanya 35,5% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Kemudian, adapun hasil dari tahap uji hipotesis dan pembuatan kesimpulannya yakni yang pertama, analisis pengaruh X1 terhadap Y. Dari analisis yang telah kita lakukan, diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,05 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Yang kedua, analisis pengaruh X2 terhadap Y. Dari analisis tersebut, kita peroleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Dan yang ketiga adalah analisis pengaruh X1 terhadap Z. Dari analisa diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,026 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z. Yang keempat adalah analisis pengaruh X2 terhadap Z. Dari analisa diperoleh nilai signifikansi X2 sebesar 0,043 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Z. Yang kelima adalah analisis pengaruh Y terhadap Z. Dari analisa diperoleh bahwa nilai signifikansi Y sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwasanya secara langsung terdapat pengaruh signifikan Y terhadap Z. Selanjutnya yaitu analisis pengaruh X1 Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Y sebesar 0,156, sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z. Yang selanjutnya yaitu analisis pengaruh X2 melalui Y terhadap Z. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Y sebesar 0,146, sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z. Dari serangkaian pembahasan yang telah dilakukan, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya hipotesis yang berbunyi ada pengaruh gaya kepemimpinan X1 dan lingkungan kerja X2 terhadap motivasi Y serta dampaknya terhadap kinerja guru Z dapat diterima. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.